السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد، الذي جعلنا بنعمته وبرحمته، جعلنا من فرح بإسراء والمعراج. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أسري من الله وإلى الله، والذي أعرج من الله وإلى الله، وعلى آله وصحبه الذي تتبع بالنبي صلى الله عليه وسلم من الله وإلى الله. أما بعد، hadirin rahimakumullah, yang saya muliakan, yang saya hormati, di sini para habaib, khususan di sini ada Al-Habib Hasan Al-Segaf, dan ada Al-Habib Ali Al-Habsyi, dan para asatid. Dan di sini ada Ustaz Mustafa, masya Allah, sudah kedua di samping saya ini pejuang yang membantu jalannya Nabi Muhammad SAW, pejuang yang membangun agama, yang membangun syariatullah. Maka kalau ada pegangan untuk membawa engkau kepada surga, peganglah. Dan alhamdulillah, masya Allah, Al-Fagir datang ke sini mungkin 1 tahun yang lalu, padahal rumah dekat. Tapi masya Allah, alhamdulillah diberi kesempatan bisa hadir ke sini lagi. Alhamdulillah. Dan lebih saya kagumi lagi bangunan yang baru, bangunan yang masya Allah mewah. Ini menunjukkan, ini menunjukkan bahwasanya masyarakat setempat cinta dengan tempat ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya masyarakat setempat ingin beribadah dengan bagus, ingin beribadah dengan rapi, sehingga membangun tempat-tempat ibadahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, ini tempat sangat bagus, masya Allah. Dan harus kalau sudah bagus, lebih semangat lagi ibadahnya, lebih semangat lagi sholat 5 waktunya, lebih semangat lagi beribadah dan duduk mengaji, menelaah kitab-kitab yang diterangkan oleh para asatidz. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Malam ini sangat malam yang penuh dengan fenomena. Malam ini penuh dengan keajaiban. Malam ini kita lupakan. Malam ini kita hilangkan berita-berita yang ada di pikiran kita. Perang Ukraina, perang Rusia, yang hukum adzan dibilang begini dan begitu, ulama-ulama sesat yang bikin resah hati kita, yang bikin resah, yang bikin rusuh kotoran di pikiran kita, kita hilangkan. Ini ada kabar sebaik-baik kabar. Malam ini ada kabar sebaik-baik kabar. Malam ini ada berita sebaik-baik berita. Malam ini ada kabar gembira dan harus kita dengarkan. Apa kabar gembira itu? Apa kabar yang bikin melupakan semua itu? Kalau orang yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Allah wa Rasuluh, maka dia sangat senang dengan kabar baru ini. Kalau orang yang tidak cinta kepada Allah wa Rasuluh, jauh kepada Allah wa Rasuluh, dia akan enggan terhadap berita ini. Dia akan sibuk ke Ukraina dan Rusia. Dia akan sibuk dengan orang-orang ulama-ulama sud tadi. Dia akan sibuk dengan perihal-perihal duniawi, dan meninggalkan berita yang paling ajaib, berita yang paling fenomenal, berita yang tidak ada apa-apanya dengan berita dunia dan seisinya, yaitu berita Isra wal Mi'raj An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan mi'rajnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebaik-baik berita
Ini seindah-indah berita, dan ini adalah perihal kisah keajaiban yang sangat dicintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, menurut ulama afdalul ayyam, ya, menurut umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Yaum Arafah. Ini menurut umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hari yang paling afdal menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain adalah hari yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Tidak ada hari yang paling disenangi kecuali Isra wal Mi'raj. Kalau sudah kabar Nabi ini yang bikin senang Nabi, bagaimana kita nggak senang? Bagaimana malam ini kita nggak sholawat yang lebih semangat? Bagaimana kita nggak nyebutkan Nabi Muhammad sambil gembira? Hari ini Nabi Muhammad senang. Hari ini hari yang paling diutamakan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Isra wal Mi'raj yaitu diartikan, ya, cerita singkat dengan waktu tidak sampai dengan 24 jam. Tapi di situ banyak kisah-kisah yang sehingga kalau dihitung-hitung bisa bertahun-tahun itu kisah. Sehingga kalau kita ceritakan bisa menjadi bentuk kitab yang tebal. Sehingga kalau kita ceritakan tidak sampai majelis ini ditutup jam 10, pasti subuh selesainya. Padahal singkat cerita tidak sampai 24 jam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fenomena, ini keajaiban, dan ini berita yang harus kita dengar. Ya. Jadi sudah kita lupakan itu perkara yang tidak penting. Ya. Mau Ukraina menang, mau Rusia menang, sakarpe. Itu berita yang mana menyibukkan engkau pada Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan engkau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga adanya berita ini lupa dengan Isra wal Mi'raj. Siapa sing iling saiki? Kalau tidak sedikit dari orang yang ingat sama Rasulullah. Siapa saiki sing ribut? Sekarang ribut minyak goreng munggah. Ya, apa mana ibu-ibu tambah ngeluh. Waduh, minyak goreng. Ya. Waktu itu saya pergi ke satu tempat, satu minimarket. Itu mungkin ada 10 ibu-ibu rebutan. Aku dhisik. Tak kira aku dulu di TV tok ono. Ternyata di temenan yo ono. 10 orang rebut-rebutan minyak goreng. La haula wala quwwata illa billah. Ada lagi di hari lain ke minimarket melihat orang ada minyak habis. Nangis sak gitu-gitu yo kok iso entek. Ribut kayak ndak ono minyak goreng, gak iso mangan. Ya. Bingung dengan kabar itu. Bingung dengan kabar corona. Sing ono Omikron, Tantecron. Ya, untuk apa maning Budekron, Pakron, ono maning. Bingung dengan itu. Ya, jelas seperti itu. Ya, tapi lupa dengan Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sudah perkara dunia. Tidak ribut. Kalau umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ributin dengan Nabi. Wani Nabi ini diutik, wani Nabi ini diganggu, baru nangiso, baru ngamuk, baru tubuhun wong iki ngelok Nabi. Ya. Tapi kayak minyak goreng entek ojo ndoguri wong sing njogo iku. Sing ngembul minyak goreng itu wong iku. Wong liya. Ya. Maka tidak ada kabar gembira, tidak ada kabar yang paling menyenangkan kecuali Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di rumahnya di tengah malam, kemudian Jibril alaihissalam menjemput Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibawa kepada Masjidil Haram. Dijemputlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Baitul Haram. Setelah ke Baitul Haram, malaikat Jibril memerintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Hijr Ismail. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dipersiapkan sebaik-baik kendaraan. Sudah ibarat kalau ada tamu negara pasti dijemputnya dengan penjemputan yang hangat. Kalau ada tamu negara dijemput dari airport. Kalau ada tamu negara diberi mobil yang paling bagus. Dan ini lebih daripada tamu negara. Ada dhaifullah. Maka dari itu ada gosidahnya, ada dhaifat ya Rasulullah. Ya aku tamumu ya Rasulullah. Ya. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tamunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dijemput dengan jemputan hangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijemput oleh sebaik-baik kendaraan di waktu itu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kendaraan zaman sekarang, jauh lebih cepat. Buruk ini dikatakan secepat kilat. Ada mobil secepat kilat zaman sekarang? Gak kita ketemukan. Maka dari itu hadirin, Allah Subhanahu Wa Taala menjemput Nabi Muhammad dengan sambutan, dengan jemputan yang hangat. Singkat cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ila Masjidil Aqsa. Subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tamu satu-satunya yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga sampai di Masjidil Aqsa. Di tengah-tengah perjalanan antara Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, yaitu yang dinamakan Isra, karena Al-Isra dengan arti perjalanan An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Makkahul Mukarramah Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ataupun sekarang dinamakan Palestina. Di situ ada Masjidil Aqsa. Ya. Di tengah-tengah perjalanan Isra, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan perihal yang belum pernah dilihat seseorang, belum pernah didengar seseorang pun. Salah satunya, banyak di sana perkara, terjadi perkara. Ya, berbagai cerita yang ada di Isra An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya, An-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu kaum, suatu kaum yang mana di situ saling menghancurkan kepalanya. Kepalanya hancur, muncul lagi kepala. Dihancurkan lagi, muncul lagi kepala. Setelah lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perihal itu, dari kejadian itu, bertanya kepada malaikat, ya Jibril, siapa mereka? Kenapa kok bisa seperti itu ya Jibril? Qala ya Rasulullah, ini harus diperhatikan. Ini buat anak dan antum sekalian, sampean.
semuanya. Ya Rasulullah, itu adalah orang-orang ya yang ketika masuknya sholat, ketika dikumandangkan adzan, ketika masuknya ibadah, dia memberatkan badannya ya Rasulullah. Dia malas-malesan ya Rasulullah. Dia enggan ya Rasulullah untuk sholat. Diperlihatkan di dunia, hadirin. Itu orang-orang yang merasa berat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sholat, malas dengan sholat, kadang tidak sholat seumur hidupnya. Waliyahillah min dzalik. Iling Allah enggak. Sampai tuwek saya iling Allah. Sampai tuwek saya maksiat. Sampai tuwek saya ngerusak awake dhewe. Waliyahillah min dzalik. Heran Rasulullah SAW, kok ada orang-orang yang merusak dirinya sendiri, menghancurkan kepalanya sampai hancur, kemudian tumbuh lagi. Ini menceritakan untuk hambanya, ini menceritakan untuk umatnya Nabi SAW. Maksudnya apa? Hati-hati. Kemudian ada lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan bau yang sangat busuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang menyelam di sungai yang dipenuhi oleh darah. Jadi ada orang menyebur kepada sungai yang isinya bukan air tawar, yang isinya bukan air laut, tapi isinya darah. Kemudian keluar dari mulutnya bau busuk. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Jibril, siapa mereka? Apa yang diperbuat oleh mereka? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah orang-orang yang memakan riba, yang makan uang anaan. Di dunia sudah diperlihatkan, masuk ke dalam sungai yang dipenuhi dengan darah dan bau yang sangat busuk. Ini riba bukan tentang riba yang gampang, hadirin. Ini riba sekarang sudah ada di kalangan kita. Ini riba sudah ada di samping kita. Ini riba sudah ada di depan kita. Ini riba sudah ada di belakang kita. Ini riba kadang sudah masuk di perut kita. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan sampai antum minjem di bank. Jangan sampai berurusan dengan bank sehingga bisa menggandakan uang. Karena perihal ketika antum meminjam uang kepada bank, bank menuntut lebih. Ketika menuntut lebih, disitulah riba. Bukan di bank saja, mungkin ada di kalangan antum, di kalangan kalian. Ketika meminjam uang, kemudian nanti bayar lebih dikit ya. Hati-hati. Itu riba. Itu sampai berarti siap untuk masuk di sungai yang penuh darah. Itu antum siap, bau badan antum, bau semua yang ada di dalam antum adalah bau-bau busuk. Hati-hati. Orang-orang yang memakan riba tidak akan dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya segala sesuatu yang di situ engkau meminjam kemudian dikasih untung oleh yang meminjamkan, hati-hati, riba. Contoh, saya beri contoh satu. Ada si A
meminjamkan 10.000 ataupun 100.000 kepada si B. Kemudian si A ini mengatakan, nanti kembalikan 200.000. Ya, kon wis nyelanang aku wis sabar sampai sampean. Tante ini setahun orang tahun tidak apa-apa. Tapi ikut 200 tuh. Ya, tapi ikut 200. Nah ini sering duit anak ini. Oh, yo, maka ini adalah perihal riba. Hati-hati. Hati-hati juga nanti antum di bank, jangan sembarangan meminjam ke bank. Hati-hati. Itu adalah perihal yang haram. Hati-hati juga nanti sampai ke depannya ada sesuatu riba antum makan. Hati-hati. Sesungguhnya di dalam perutmu ya, ada kemurkaan Allah. Ada neraka, ada api yang siap memakanmu, yang siap melenyapkan seluruh badanmu fid dunya wal akhirah. Kemudian di dalam kisah Isra ini banyak cerita-cerita yang belum kita ceritakan. Banyak tragedi-tragedi yang terjadi di dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat, mendengar, sehingga Isra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan waktu yang cukup singkat, tapi ceritanya banyak. Kemudian setelah sampai kepada Baitul Maqdis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat di Baitul Maqdis. Diperintahkan untuk sholat. Faida huwa qaumun. Ketika di masjid itu banyak orang, dipenuhi dengan orang, bukan sekedar orang saja, malaikat pun ada, orang-orang yang belum pernah dilihat pun ada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai malaikat Jibril, siapa mereka? Siapa mereka? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Nabi Allah, sesungguhnya orang-orang itu adalah nabi-nabi sebelummu. Sesungguhnya orang-orang itu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan malaikat-malaikat turun untuk salat bersamamu ya Rasulullah. Semuanya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mempersiapkan diri untuk salat dan mereka semua kebingungan siapa makmumnya, siapa imamnya, malaikat Jibril mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibawa menuju imam. Dan disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Anbiya dan Rasul-Rasul, pemimpin malaikat, pemimpin makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjadi imam bagi para Anbiya. Nabi menjadi imam bagi para malaikat hadirin. Setelah selesai sholat, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Baitul Maqdis menuju langit ila Sidratil Muntaha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj naik kepada langit pertama, diketuklah itu pintu langit pertama, kemudian dibukakan. Siapa kamu? Kata malaikat yang penjaga langit pertama.
Dijawab oleh malaikat Jibril, "Ana Jibril." Aku adalah Jibril. "Wa man ma'aka?" Siapa yang bersamamu, wahai malaikat Jibril? Qal, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat mempersilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, singkatnya, wa ni'mal maji'u ja. Sebaik-baik orang yang datang telah datang. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah perkataannya, wa ni'mal maji'u ja. Sebaik-baik orang yang datang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita lihat dari perkataan ini, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang bagus, segala sesuatu yang indah, puncaknya adalah Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang bagus, segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik, puncaknya Nabi Muhammad SAW. Maka kalian tidak boleh menoleh ke siapapun kecuali Nabi Muhammad. Jangan noleh budi pekerti fulan, jangan noleh budi pekerti fulan, jangan noleh ilmu fulan, jangan noleh akhlak fulan. Tolehlah akhlak Nabi SAW. Tolehlah ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolehlah budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah puncaknya kebaikan, puncaknya budi pekerti, puncaknya segala kehormatan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau minta apa lagi kita? Ada satu bait ini sebetulnya pembahasannya tentang lain, tapi bisa mencakup semuanya. Ya. Apa itu bait itu? Itu aslinya ada di bait hadis, di bait Nazm al-Baiquniyah. Ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah marfu. Itu adalah puncaknya. Itu adalah yang paling tinggi. Ini bait menunjukkan maksudnya adalah hadis al-marfu namanya. Akan tetapi ini bait mencakup semuanya. Sebutkan satu saja. Ya, kita ingin tahu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad tapi nggak nomor satu. Apa? Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad tapi nomor dua. Ada? Sebutkan satu saja. Tidak ada. Segala sesuatu yang ada sandarannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah marfu, nomor satu, paling tinggi. Apa itu? Sahabat Nabi. Sebaik-baik manusia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga sebaik-baik keluarga adalah keluarga siapa? Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perkataan di dunia ini begitu mulia, begitu indah yang diucapkan oleh manusia kecuali dari mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan maaf, sesuatu ya fadlatin Nabi, yaitu adalah sesuatu yang keluar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
suci. Darahnya Nabi, nanahnya Nabi, maaf, kotoran Nabi suci. Bahkan jangankan manusia, ya, jangankan manusia, ya, bumi ini rebutan barokah di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi mengeluarkan, ya, sesuatu yang keluar, ya, langsung dimakan oleh bumi, rebutan bumi. Sehingga ketika Nabi mengeluarkan sesuatu yang keluar, tidak tersisa dan tidak terlihat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang lebih mulia dari Nabi? Segala sesuatu yang disanadkan kepada Nabi mulia. Maka dari itu hadirin, jadilah engkau, ya, carilah sandaran Nabi Muhammad. Carilah hubungan kepada Nabi Muhammad. Carilah nisbat kepada Nabi Muhammad. Kalau ingin mulia, kalau ingin jadi nomor satu, kalau jadi bahagia, kalau jadi paling bagus, jadi paling indah, jadi paling mulia, semuanya disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naiklah dari langit pertama, naik langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, bertemu Nabi Allah Musa. Langit keenam bertemu Nabi Allah Musa, dan langit ketujuh bertemu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika diketuk pintunya, man? Kawan Jibril. Siapa kamu? Aku Jibril. Dibukakan pintunya. Siapa bersamamu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan apa? Ni'mal maji'u. Setiap melewati pintu-pintu langit, Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam disambut hangat oleh para malaikat. Wa ni'mal maji'u. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim duduk di kursi yang terbuat dari emas, yang indah, yang istimewa, dan bersandar kepada Baitul Ma'mur. Bersandar ke Baitul Ma'mur. Apa sih Baitul Ma'mur itu? Bukan Baitul Ma'mur di Jombang, ya, itu sekedar tabarukan dengan namanya. Ya, Baitul Ma'mur itu adalah tempat yang mana ketika Allah memberi rahmat kepada para hambanya, ya, itu pas dengan Ka'batullah, pas dengan Masjidil Haram. Sehingga misalkan ketika ada jatuh pohon, jatuhnya ke Baitul Haram. Ketika jatuh pohon dari Baitul Ma'mur, ya, turunnya ke Baitul Haram, Ka'bah. Maka dari itu dikatakan Baitul Ma'mur. Dan ini adalah sebaik-baik bait, sebaik-baik rumah. Sehingga disitulah turun rahmat Allah, disitulah dibukakan rahmat Allah lewat situ. Ketika bertemu Sayyidina Ibrahim, kemudian didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat kepada langit tujuh, menuju pintu terakhir. Apa pintu terakhir? Pintu Sidratul Muntaha. Ini adalah satu tempat yang tidak bisa dilewati siapapun. La nabiyyun mursal wala malaikatul mukarram. Nabi siapapun tidak bisa lewat,
Malaikat sedekat apapun tidak bisa lewat. Sehingga kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada dan tidak pernah Sidratul Muntaha ini dilewatin oleh siapapun ya Rasulullah. Aku berhenti sampai sini ya Rasulullah." Ini malaikat Jibril, utusannya Allah untuk membawa Nabi Muhammad. Tapi malaikat Jibril berhenti sampai di situ. Kenapa wahai Jibril, kau berhenti di Sidratul Muntaha, kamu tidak mau masuk? Berkata Sayyidina Jibril, "Ya Rasulullah, kalau seandainya aku masuk, maka aku terbakar hangus ya Rasulullah. Maka tidak ada bisa yang melewati Sidratul Muntaha illa anta ya Rasulullah." Maka masuklah Rasulullah SAW dan bertemu kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian sujud di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kharra sujada. Rasulullah SAW sujud di hadapan Allah. Memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu melihat Allah langsung sujud. Kemuliaan yang sangat besar, kemuliaan yang sangat agung hadirin. Disitulah pertemuannya Allah dan Rasulullah SAW. Dan disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Rasulullah, sehingga kita pun disebutkan oleh Allah. Kita pun disebutkan oleh Allah. Kata Allah, "Dan umatmu ya Muhammad sebaik-baik umat." Umatmu adalah sebaik-baik umat. Saya tidak habis pikir. Wis disebutkan kalau Allah, wis dijanjini kalau Rasulullah. Disayangi temen, koyo luwe sayang. Ya tak wong tuwa sampean. Saya tidak habis pikir kalau Anda tidak dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah kepada Allah tidak pernah, sholawat mulutnya tidak pernah, ikut majelis tidak pernah, ikut sholawatan tidak pernah. Heran, tertakjub. Kenikmatan yang besar sampai Allah memuji umatmu sebagai umat. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar memerintah umatnya, kaumnya, untuk sholat 50 waktu. Saya ulangi lagi, diperintahkan untuk 50 waktu. Seandainya kita sholat 50 waktu, tidak mungkin kerja, tidak mungkin turu, tidak mungkin leset, tidak mungkin ngerokok, tidak mungkin ngamben, tidak mungkin ngafe, tidak mungkin main game, tidak mungkin semuanya. Ini diperhatikan lagi nih kisah. Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerintahkan umatnya 50 waktu. Kemudian turun. Ketika turun di pintunya malaikat, di pintunya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Muhammad diam, lewat saja. Ketika di Nabi Allah Musa di langit ke-6, Nabi Allah Musa bertanya, "Ma sana'aka bika? Ma sana'allahu bika ya Muhammad?" Apa yang diperbuat oleh Allah terhadapmu? Aku diperintahkan untuk sholat 50 waktu ya Musa. Kata Nabi Allah Musa, "Irja', kembalilah kepada Allah.
Mintalah was'alhu takhfif. Mintalah keringanan kepada Allah. Kembali lagi kepada Allah, dimintakan keringanan, lalu Allah Subhanahu wa taala meringankan dengan mengurangi 5. Jadi 45. Turun kepada Nabi Allah Musa lagi dan ditanya, berapa? Dikurangi 5. Minta lagi kepada Allah, was'alhu takhfif. Minta keringanan, angkat lagi kepada Allah, ya Allah, minta keringanan. Turun lagi menjadi 40. Turun lagi kepada Nabi Allah Musa. Berapa? Diturunkan 5. Was'alhu takhfif. Minta keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Minta lagi sampai beberapa kali, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk 5 waktu. Ketika 5 waktu, Nabi Allah Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berapa? Dikurangi 5 mana? Mintalah kepada Allah keringanan. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Aku sudah malu ya Musa. Aku sudah malu kepada Allah. Aku wis mbelani umatku ping 100. Ibarat basa Jawa ini ping 100 aku. Saking akeh. Mbelani gawe sapa? Memperjuangkan untuk siapa? Untuk anaknya? Bukan. Untuk istrinya? Bukan. Untuk keluarganya? Bukan. Untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Mintakan sampai 5 waktu. Selesailah perkara itu, Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Allah turun di waktu fajar, sampai di Mekah di waktu fajar. Ya, selesai ya bertemu Allah, meminta keringanan kepada Allah untuk umatnya. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung diuji. Apa ujiannya? Baru sampai Makkah sudah ketemu Abu Jahal. Hei, ya Muhammad, ada apa kau di sini? Ngapain kau di sini? Aku sesungguhnya telah bepergian. Kemana? Aku ke Baitul Maqdis. Dari kapan? Dari semalam. Diketawai. Abu Jahal dan teman-temannya menertawakan Nabi SAW. Ya, ini adalah orang bohong. Ini adalah pembohong besar. Masa ada dari Mekah ke Palestina cuma 1 malam aja, kemudian kembali lagi? Tidak masuk akal. Masuk lagi temannya, tambah banyak orang. Semuanya sini, sini kalian. Ini Muhammad mau kisah, mau berkisah. Dari mana kau Muhammad? Aku tadi malam bepergian dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian kembali lagi. Ditertawakan oleh kaum kufar. Sesungguhnya kau adalah orang yang bohong. Kau berbohong. Mustahil. Hanya satu yang mempercayai. Hanya satu yang kuat, yang percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu siapa? Yaitu adalah sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Nabi, yang paling dekat kepada Nabi, yang selalu hidupnya bersama Nabi, yaitu yang digelari oleh As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bodoh orang yang menghina Sayyidina Abu Bakar.
maka orang itu ya keluar dari ajaran Islam kalau menghina Sayyidina Abu Bakar, mencaci Sayyidina Abu Bakar, maka dia adalah kaumnya para syaitan, kaumnya Abu Jahal, kaumnya kafir Quraisy, wa huwa minhum, dari orang-orang mereka. Hadirin rahimakumullah, hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian siflana, sifatkanlah kepada kami bagaimana Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu jendelanya ini begini menghadap ke sini. Yang dijawab oleh Nabi betul. Pas ditanyakan orang-orang yang pernah ke Masjidil Aqsa, benar. Tetap dibohongkan. Pembohong ini mungkin dapat kabar dari gini. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, demi Tuhan, segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad la asluku, maka aku wajib mempercayai. Aku yang percaya. Walaupun perkara tidak masuk akal, aku bakal percaya. Walaupun mustahil, aku bakal percaya. Maka dari itu dijuluki As-Siddiq. Hadirin rahimahullah, itu singkat cerita daripada Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Isra dari Makkah, Masjidil Haram, ila Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi innahu huwas samiul basir. Maka hadirin rahimakumullah, barang siapa yang tidak percaya dengan Isra an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukumnya kafir. Barang siapa yang tidak percaya dengan Mi'raj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa fasik. Ya. Maka dari itu harus diterangkan, harus diceritakan supaya manusia ini tahu. Jangan nanti ngomong iki bid'ah. Enggak boleh menjalankan Isra wal Mi'raj, enggak boleh memperingati Isra wal Mi'raj karena itu pun masih perkara gaib katanya. Mi'raj itu sesuatu yang gaib. Mi'raj, Isra wal Mi'raj itu enggak boleh diacarakan karena acara Isra wal Mi'raj itu bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Kalau misalnya seperti itu, siapa yang nanti aku malam-malam wong muslim, sampai percaya kalau Isra? Gak percaya. Sakno wong muslim ini kafir akhirnya jadi kafir. Makanya diadakan Isra wal Mi'raj supaya mengerti cerita Isra dan cerita Mi'raj. Karena di situ mengandung syariat-syariat Nabi Muhammad. Karena di situ munculnya syariat sholat 5 waktu. Makanya kita ceritakan, kita agendakan, dan kita ingat-ingat agar selalu kita tekun dalam sholat, agar kita selalu dekat dengan Allah, agar selalu kita dekat dengan Nabi. Karena ini adalah perihal yang disenangi oleh Nabi. Karena ini adalah hari yang paling dicintai Nabi. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya kalau kita petik faedah-faedah dari Isra wal Mi'raj, ya, tidak ada selesai. Ini cerita ibarat pembukaan pembahasan. Ini cerita Isra wal Mi'raj
sekedar iklan. Ibarat kalau misalnya film itu ada trailernya. Ini trailernya. Film itu ada trailernya. Ya, singkat-singkat aja, diambil-ambil aja. Dan ini yang kita ceritakan malam ini. Sesungguhnya kalau diadakan dari awal sampai akhir, tidak nari-nari majlisnya, tidak buyar-buyar, ya, dan gak mana-mana, gak makanan. Insya Allah ada, ya, insya Allah ada, insya Allah ada. Jadi hadirin, tidak nari-nari, itu mah iklan itu. Faedah-faedah, poin-poin, inti-inti daripada Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa kita ceritakan 1 hari 2 hari. Kita tidak bisa ditelaah, ya, 1 minggu 2 minggu, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun untuk membuka semua, ya, keistimewaan Isra wal Mi'raj. Maka keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perlu digarisbawahi. Keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dari sebelum lahirnya Nabi, bahkan sebelum diciptakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Tidak bakal habis keajaiban, tidak bakal habis mukjizat Nabi, tidak bakal habis sir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal ciptaan sampai kiamat tak bakal habis. Maka dari itu hadirin, ya, insyaallah setiap malam 27 Rajab dimulai di sini malam memperingati, ya, malam Isra wal Mi'raj, karena kita senang dengan apa-apa kesenangan Nabi. Karena kita bahagia dengan kebahagiaan Nabi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man fariha bina farihna bihi. Barang siapa yang senang denganku, barang siapa yang senang dengan kita, maka kita senang dengannya. Ya, kita bakal senang dengan. Maka dari itu hadirin, man shalla alayya, ya, marrah sallallahu biha asyrah. Barang siapa yang salawat padaku setunggal mawon, setunggal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu aja dibalas sampai Allah 10. Nikmat apa ini? Barang siapa salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia mendekatkan diri kepada Nabi. Sesungguhnya Nabi senang terhadapnya. Bahkan nanti ada kotak, ibarat seperti kotak amal. Sampai nus akhir dusone, ya Allah, aku wis dosa tok karo pahala ya Allah. Wis aku mlebu neraka iki. Pas dibuka ono amal lho. Apa iki kotak iki? Kotak amalku biyen duduk. Celenganku duduk. Pas dibuka sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditimbang antara dosanya dengan sholawat satu saja, kalah itu semuanya dosa. Maka dari itu hadirin, ketika antum niat baik, ketika sholatnya didirikan, ketika beriman kepada Allah, menunaikan wajib-wajibnya Allah, kemudian sholawat kepada Nabi, ingat Rasulullah bakal menjamin di surga nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada malam ini, mendapatkan hadiah sebaik-baik hadiah daripada Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan sir di malam ini sebagaimana sirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan ya Allah, kalau ada di antara kita ataupun keluarga kita sakit, ya Allah, dengan keajaiban Isra wal Mi'raj, dengan barokah Isra wal Mi'raj, semua penyakit disembuhkan ya Allah. Kalau kita ada kekurangan ya Allah di dalam ukhrawi ataupun duniawi ya Allah, malam ini berkat Isra wal Mi'raj ya Allah, penuhilah, cukupilah kita dari kekurangan-kekurangan itu. Ya Allah, kalau malam ini ya Allah kita ahli syarr, kita daripada ahli maksiat ya Allah, kita selalu berdosa kepadamu ya Allah, kita selalu berbuat maksiat kepadamu ya Allah, kalau kita selalu berbuat salah kepadamu ya Allah, ya Allah, malam ini berkat Lailatul Isra wal Mi'raj, keajaibanmu ya Allah,
fenomena yang akan terjadi ya Allah. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, ya Allah, di malam ini ya Allah, rubahlah kita menjadi orang saleh. Rubahlah kita menjadi orang-orang yang baik. Rubahlah kita dari min ahli syarr min ahli khair. Min ahli syadawah ila sa'adah ya Allah. Min ahli su'ul khatimah ila husnul khatimah ya Allah. Bijah Nabi wa bijah Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqbal du'ana واقبل توبتنا واشغل كسانا واختم لنا بحسن الخاتمة عند الموت واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله ألحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت قلوبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت قلوبنا لطف بنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ارحم بنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.